isok dari tafsir surat Al-Buruj, yaitu kisah Ashabul Ukhdud. Qutila ashabul ukhdud an-nari dhatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil amin. Jadi kisah ini menceritakan tentang Ashabul Ukhdud itu sahabat yang dulu. Jadi di zaman dahulu ada kisah yang bisa dibaca di tafsir maupun At-Tabari. Sedangkan yang saya pertama ini adalah bahwa iman kepada Allah itu sesuatu atau aset kita yang paling berharga, merupakan sesuatu yang lebih kuat dari segala sesuatu. Jadi harta kita atau apapun itu tidak ada gunanya kecuali kalau iman kita menjadi iman yang sangat kuat. Pada kesempatan ini saya akan sampaikan kisah dari tafsir surat Al-Buruj, yaitu kisah Ashabul Ukhdud. Qutila ashabul ukhdud an-nari dhatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil amin. Jadi kisah ini menceritakan tentang Ashabul Ukhdud itu sahabat yang dulu. Jadi di zaman dahulu ada kisah yang bisa dibaca di tafsir maupun di At-Tabari. Sedangkan yang saya ringkas ini adalah dari kisah-kisah Quran karangan Dr. Ahmad Abdul. Jadi di zaman dulu ada seorang raja yang sudah dianggap sebagai Tuhan, yang mengaku sebagai Tuhan dan dituangi karena dibantu oleh seorang penyihir. Penyihir itu kuat, dan suatu hari penyihir ini sudah mau mati karena usia tua. Kemudian raja juga bingung, bagaimana nanti aku bisa disembah, karena kekuatan sihir ini yang menyebabkan aku disembah. Nah, kemudian penyihir menjawab, wahai sang raja, sesungguhnya aku telah menginjak akhir usia, mau mati, dan kesehatanku telah melambat. Menurut pendapatku, engkau harus memilih seorang anak kecil yang paling pandai untuk aku didik sebagai calon penyihir. Dan kalau aku mati, sihirku tidak akan mati karena sudah ada gantinya. Dan orang-orang ini penduduk itu akan tetap menjadi budakmu. Kaya itu akan tetap membangun. Kemudian raja setuju, dia mengerahkan segenap sumber dayanya mencari seorang anak yang paling pandai di negeri itu. Kemudian tersebutlah mereka memilih, kalau di sini namanya Abdullah bin Talib, seorang anak yang paling cerdas. Nah, kemudian Abdullah ini akan menjadi murid dari si penyihir. Tiap hari datang ke rumah. Jarak dari rumah Abdullah ke penyihir yang di istana raja itu cukup jauh. Nah, kemudian dalam perjalanan itu dia lelah, menempuh dalam perjalanan itu dia istirahat, dan dia melewati sebuah gua kecil. Melewati gua, di situ ada seorang syekh, atau dulu ya pendeta sama syekh tua. Syekh itu menyeru, wahai zat yang hidup yang kekal, wahai zat yang terus menerus makhluknya,
wahai zat yang menciptakan bumi dan langit. Nah, Abdullah nggak berani masuk ke dalam gua karena takut mengganggunya. Tapi efek dari ucapan dari Syekh tadi, wahai zat yang hidup kekal, ya Hayyu ya Qayyum, wahai zat yang terus mengurus makhluknya. Kemudian Abdullah sampai di rumah penyihir, kemudian tidak belajar, tapi penyihir tahu ada yang mengganggu. Apa yang terjadi padamu ya wahai penyihir kecil? Tuhan, sesungguhnya aku hari ini mendengar kalimat yang menyibukkan aku dari segala sesuatu. Kalimat apa itu? Siapakah zat yang hidup kekal dan terus-menerus mengurus makhluknya itu? Siapa zat yang telah menciptakan langit dan bumi? Penyihirnya marah, wajahnya menjadi merah dan berkata, hati-hati kamu mengatakan perkataan itu. Kita semua ini adalah hamba diri raja. Maka pelajarilah sihir yang dapat membuat semua manusia menjadi pembantumu, dan kamu akan menjadi orang yang paling kaya di kerajaan, bahkan di seluruh dunia. Abdullah terdiam, kemudian dia selalu ingat dari suara tadi, dia wahai zat yang hidup kekal, wahai zat yang terus-menerus mengurus makhluknya. Nah, kemudian singkat cerita, dalam satu perjalanan Abdullah nekat masuk ke dalam gua itu karena saking penasarannya masuk ke dalam gua ini. Kemudian mendengar kakek tua itu berpikir, wahai Tuhanku, zat yang hidup kekal dan terus-menerus mengurus makhluknya, Tuhan langit dan bumi, Engkaulah Tuhan yang patut disembah, tidak ada Tuhan selainmu. Engkaulah Tuhan pemilik alam semesta, tidak ada Tuhan selainmu. Maksud Engkau dan Engkau maha tinggi, arsimu di atas langit. Wahai zat yang maha penyayang, maha ampunilah aku dan kasihlah aku. Nah, saat itu Abdullah menetes air matanya, tiada sadar, kemudian lisannya mengatakan, aku beriman kepada zat yang hidup kekal dan terus-menerus mengurus makhluknya. Kemudian Syekh itu sadar, siapa kamu anak kecil? Aku adalah Abdullah bin Tamir, penyihir kecil raja. Kenapa kamu bisa masuk sini? Kemudian Abdullah bercerita, aku mendengarmu memanggil Tuhanmu yang hidup kekal dan terus-menerus mengurus makhluknya, dan ucapanmu itu mengejutkanku. Wahai anakku, sesungguhnya Allah adalah penciptamu dan pencipta raja yang mengklaim dan mengaku secara bohong bahwa dirinya adalah Tuhan saja. Abdullah menjawab, Allah, itu Tuhan yang aku pernah mendengar kata-katamu itu. Tunjukkan kepada aku bagaimana cara agar aku dapat mengenalnya. Kemudian saya itu mengajari tata cara sholat zaman dulu, bukan zaman Rasulullah, dan bagaimana cara menyembahnya. Maka Abdullah bin Tamir ini menangis karena sudah meresap iman dalam dadanya. Kemudian pendeta itu berkata, wahai Abdullah, jangan kamu menunjukkan keimananmu kepada orang lain. Sembunyikan keimananmu dari mereka. Sebab jika raja tahu, maka dia akan membunuhmu, sehingga iman di muka bumi ini akan lenyap. Baiklah, aku patuh terhadap apa yang engkau nasihatkan kepadaku. Kemudian Abdullah sudah tidak fokus lagi terhadap pelajaran sihir. Jadi sudah fokus pada keimanan itu sendiri. Dan ketika Abdullah itu pergi ke rumah penyihir, dia sering terlambat, kemudian dipukul, pulang ke rumah juga terlambat, dipukul. Nah, kemudian dia bertanya kepada Syekh itu, pendeta itu, kemudian dikasih nasihat, kalau kamu datang kepada penyihir dan terlambat, kamu bilang keluarga menangnya. Kalau kamu bilang terlambat kepada keluargamu, kau bilang pendeta menangnya. Nah, dalam satu perjalanan tiba-tiba dia melihat manusia berdesak-desak, sehingga tidak bisa lewat, ya, tidak bisa lewat. Kemudian Abdullah mau berpikir, dia mengatakan,
sekarang aku akan dapat mengetahui apakah saya atau pendeta itu yang aku cintai atau si penyihir itu. Dia kemudian berdoa, ya Allah, jika pendeta yang aku cintai dia berpenyihir, maka jauhkanlah hewan itu dari jalan. Rupanya ada hewan besar yang menghalangi jalan. Kemudian Abdullah melemparkan ketika itu, dan ternyata hewan besar itu pergi dan tidak menutup jalan. Berarti saya itu lebih dicintai oleh Allah daripada si pendeta. Kemudian dia menceritakan kembali kepada pendeta. Pendeta berkata, wahai anakku, sekarang kamu lebih baik daripada aku, dan sesungguhnya Allah akan memberikan cobaan kepadamu. Jika kamu dapat cobaan, janganlah kau tunjukkan dengan keberadaanku. Nah, singkat cerita, raja itu punya sepupu yang buta. Nah, seluruh dokter atau tabib telah didatangkan, tetapi tidak ada yang sukses mengobati sepupu raja. Kemudian datanglah satu kabar kepada sepupu raja itu bahwa di suatu daerah ada seorang tabib yang bisa menyembuhkan semua segala macam penyakit. Nah, kemudian si buta ini, sepupu raja ini mempersiapkan diri, memberikan hadiah harta, kemudian berangkat menuju kepada tabib itu. Ternyata tabib itu adalah Abdullah bin Tamir itu. Ya. Kemudian si buta itu menawarkan hadiah, kemudian tapi Abdullah mengatakan, aku tidak mengambil upah dan aku tidak memerlukan harta. Aku hanya perlu kamu beriman kepada manusia. Beriman kepada Allah semata. Si buta menjawab, siapa Allah itu? Allah adalah zat yang akan menyembuhkanmu dari penyakitmu jika aku berdoa kepadanya dulu. Bagaimana dengan raja? Bukankah dia itu Tuhan? Apakah raja dapat menyembuhkanmu? Dia adalah hamba, aku adalah hamba, kamu adalah hamba, dan kita semua adalah hamba. Kemudian Abdullah mengusap mata dari si buta sepupu raja tersebut dan qadarullah, dengan izin Allah, artinya penyakitnya sembuh dan bisa melihat. Dan kembali ke istana karena dia adalah sepupu raja. Tetapi dipesan ya, janganlah kamu memberitahukan perilaku kepada raja, karena dia pasti akan membunuhmu dan juga kamu. Nah, kemudian seorang pengawal datang ke istana dan menceritakan hal sepupu raja itu kepada raja. Dan akhirnya sang raja memanggil saudaranya itu, kasih selamat. Kemudian saudaranya jawab, segala puji bagi Allah yang Maha Esa. Alhamdulillah. Mendengar itu raja langsung marah. Apakah kamu memuji Allah di kerajaan dan istanaku? Apakah kamu percaya kepada Allah? Ya, aku percaya kepada Allah yang telah menyembuhkanku dan mengembalikan kemuliaan kepada raja. Apakah ada Tuhan yang disembah di kerajaanku ini selain diriku? Bahkan semua orang adalah hamba di kerajaan Allah. Wahai raja, raja marah. Kemudian sepupunya sendiri disiksa. Kemudian akhirnya karena nggak kuat menahan siksaan, sepupunya ngaku buka suara bahwa ini adalah karena Abdullah bin Tamir. Kemudian Abdullah juga disiksa dan Abdullah menunjukkan keberadaan dari Syekh atau pendeta itu. Kemudian ketika ini dikumpulkan, raja berkata, ingkarilah Allah, jika tidak aku akan membunuh kalian. Sepupu yang pernah buta itu menjawab, aku tidak akan pernah menyembah selain Allah dan aku tidak akan menyekutukannya dengan sesuatu pun. Maka prajurit membunuh sepupu raja itu dengan menggergaji, dengan sebuah gergaji, hingga ibunya menjadi dua. Berapa kali siksaan ya? Jadi dengan sampai tubuhnya sudah itu. Kemudian Abdullah juga begitu. Wahai Abdullah, ingkarilah Allah. Jika tidak, kamu akan menjadi seperti yang tadi disebutkan. Abdullah menjawab, Allah adalah Tuhanku dan aku tidak akan mensekutukan Allah dengan sesuatu. Kemudian mereka meletakkan gergaji di atas kepala dan tidak membunuh Abdullah. Tapi setelah gerakan itu gergajinya tumpul, tidak mempan. Kemudian dicoba dibunuh dengan pedang, juga gagal.
ya, obat atas isi nama. Kemudian mereka memuji dengan anak panah, pisau, tapi juga gagal. Kemudian raja sampai bingung, karena Rasul sudah berdoa, ya Allah, hindarkanlah mereka dari itu dengan sesuatu yang Engkau kehendaki. Nah, kemudian Abdullah ini dibawa ke puncak bukit dan dilemparkan ke bawah, didorong ke bawah. Akhirnya bukit itu bergoncang dan justru pengawal ini jatuh, dan Abdullah masih tetap hidup. Terus dia kembali kepada raja untuk menyeru, wahai raja, terimalah engkau kepada Allah. Kemudian raja dan tentaranya meletakkan Abdullah bin Kamil, anak muda itu, di samping dan membawanya ke laut, dilemparkan supaya mati tenggelam. Tapi itu ada gelombang yang dahsyat. Sampainya terbaik dan Abdullah selamat kembali lagi kepada raja. Kemudian dia mengatakan kepada raja, wahai raja, sesungguhnya kamu tidak akan pernah dapat membunuhku kecuali jika kamu melakukan apa yang aku perintahkan kepadamu. Tertarik ya raja, gimana cara membunuhmu? Raja berkata, apa yang kamu perintahkan kepadamu? Abdullah menjawab, kumpulkan semua orang di sebuah lapangan yang luas, kemudian ikatlah aku di atas batang pohon, kemudian ikatlah aku di atas batang pohon itu, lalu ambillah anak panah dari tabungan panahku dan letakkan dia di busurnya, kemudian katakanlah Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Tuhan yang mulia ini. Jika kamu melepaskan anak panah itu, niscaya kamu dapat membunuhku. Raja pun setuju, kemudian dikumpulkan seluruh rakyat di sebuah lapangan yang luas, berbondong-bondong, dan mereka melihat Abdullah terikat di sebuah pohon dan raja memegang tabungan panah. Kemudian semua orang terdiam ketika raja sendiri mengatakan Bismillahirrahmanirrahim dan melepaskan anak panah itu. Akhirnya panah itu menancap di tubuh Abdullah dan Abdullah meninggal. Tetapi serentak seluruh rakyat mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, kami beriman kepada Allah Tuhan yang Maha Esa. Jadi dengan doa dan imannya, raja pun menjadi bingung sebab orang di kerajaannya berbondong-bondong menjadi penyembah Allah dan bukan penyembah dirinya seperti dahulu. Kemudian dia mengambil inisiatif untuk menggali parit yang besar, Ashabul Hudud itu ahli parit. Setelah itu dia memerintahkan para pengawal untuk menyalakan api di parit itu. Maka api besar pun dinyalakan. Kemudian para tentaranya menyeru, apakah kamu akan mengingkari Allah atau kami akan melemparkanmu ke dalam api? Tidak ada seorang pun dari orang-orang mukmin itu kecuali mereka dibakar ke dalam parit. Jadi mereka semua yang telah beriman itu dibakar ke dalam parit. Sampai tersisa seorang wanita yang menggendong bayi. Nah, kemudian mereka mengambil bayi itu dan berkata, apakah kamu akan kembali dari iman kepada Allah? Jika tidak, kami akan membakar bayi kecilmu. Jadi memang sudah gelap mata ya. Kalau kamu tetap beriman, bayi kecil ini akan kami bakar. Sang ibu kemudian menatap bayinya dan ingin mengatakan perkataan kafir itu, artinya mengingkari kepada Allah supaya selamat bayinya itu. Namun Allah menghendaki dia tidak menjadi kafir. Astagfirullah. Kemudian bayi itu dapat berkata, ya, bayi yang kecil itu masih masih berapa? Berkata, ibu bersabarlah, sesungguhnya engkau berada dalam kebenaran yang nyata. Mendengar anak bisa bicara itu, muncul semangat kembali ibu. Kemudian sang ibu itu menolak kekafiran dan hanya meridhoi fitnah. Maka bayi itu dilemparkan ke dalam parit tersebut. Setelah itu dia pun dilemparkan ke dalam sana. Agar pada kesudahannya raja dan para tentara mendapat sisa amal tertinggi dari zaman itu. Demikian kisah dari Ashabul Hudud. Mudah-mudahan ini bisa menguatkan kita bahwa keimanan adalah merupakan
aset kita yang paling utama sebenarnya seorang ibu tadi ketika anaknya dilempar dia tetap teguh dan dalam iman, dan sihir adalah salah satu muslihat yang bisa dapat mendatangkan manfaat dan kebaikan.